Nah saya mau share satu rahasia untuk nutup. Malam ini agak panjang memang ya, sampai jam 10. Ya, saya mau ngasih satu rahasia, sengaja saya taruh di ujung. Tapi tolong jangan di share ya. Rahasia, tolong Al-Quran terjemahan yang coklat. Ya, Mas Fat. Tolong, ya, jazakumullah khairan. Tapi jangan di share loh, amanat ini. Jangan di share. Karena kalau di share nanti banyak orang bahagia. Banyak orang bahagia. Pemirsa di rumah, ya tolong perhatikan betul apa yang akan saya sampaikan ini karena Anda akan terperangah. Buka surat Ghafir, surat ke-40. Ya, buka surat Ghafir. Yang punya aplikasi di handphonenya buka surat Ghafir. Surat yang ke-40. Udah? Kalau di sini halaman 467. Ya, coba. Surat Ghafir. Lihat ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ya 7 dan 8 serta 9. Ayat 7, 8, 9 surat Ghafir. Coba Ustaz Tari Maksum dibaca. Nanti kelamaan sudah. Dibaca masing-masing di handphonenya dan di Al-Qur'annya masing-masing ya. Udah siap? Mau saya jelaskan ini? Kalimatnya begini wahyunya Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahminunal arsya wa man haulahu. Ini saya enggak ngaji ya. Saya bukan mau baca Al-Quran, tapi saya mau menjelaskan terjemahannya dan isinya. Alladzina yahminunal arsya. Malaikat-malaikat yang memikul arsy. Memikul arsy. Arsy ini makhluk Allah yang besarnya luar biasa. Jadi harus diketahui arsy itu makhluk. Arsy itu ciptaannya Allah. Yang besarnya luar biasa. Dan arsy ini ada yang mikul. Ada yang mikul. Nah yang mikul ini malaikat khusus. Malaikatnya dikatakan kepalanya di arsy, kakinya di dasar bumi. Bisa kita bayangkan tuh malaikatnya gedenya seperti apa. Enggak usah dibayangkan, sirahmu jeblok. Enggak kuat kepalanya. Ini di luar kemampuan kita ya. Alladzina yahminul arsy. Dan malaikat-malaikat yang memikul arsy. Kemudian dilanjutkan dengan kalimatnya Allah Ta'ala. Wa man haulahu. Dan malaikat yang berada di sekelilingnya. Berada di sekelilingnya maksudnya apa? Malaikat yang tawaf ngelilingi arsy. Jadi kalau di muka bumi Allah buat Ka'bah untuk tawafnya manusia dan jin. Maka di alam malakut, di alam langit Allah ciptakan arsy untuk kelilingnya malaikat. Dan malaikat yang tawaf ngelilingi arsy ini malaikatnya malaikat yang pangkatnya paling tinggi dari seluruh malaikat. Begitu dijelaskan dalam berbagai tafsir. Jadi arsy itu makhluk. Makanya kalau dikatakan Allah itu istiwa pada arsy, bukan Allah tinggal di arsy, bukan Allah menempati arsy. Maha suci Allah dari berada pada suatu tempat. Kalau Allah menempati arsy berarti arsy-nya sama Allah besar arsy-nya. Naudzubillah min dzalik. Berarti menganggap Allah berbentuk seperti patung. Nah itu aliran yang sesat karena menganggap Allah berbentuk seperti patung. Maha suci Allah dari semua itu. Allah istiwa pada arsy, Allah bersemayam pada arsy, yang paham maknanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tafsirnya adalah Allah maha menguasai arsy. Allah maha mengurus arsy. Nah, kita gak akan bahas itu. Yang akan kita bahas adalah yusabbihuna bihamdi rabbihim. Tugasnya malaikat yang keliling tadi hanya bertasbih dan tahmid, muja-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ini poin penting. Apa poin pentingnya? Wa yastaghfiruna lilladzina amanu.
Dan malaikat-malaikat tadi yang pangkatnya paling tinggi, malaikat yang keliling arsy yang jumlahnya sampai sekarang kita nggak tahu. Jumlahnya unlimited. Anda kalau baca tafsir nanti yaitu sirah jeblok nggak kuat ngitung jumlah malaikat itu. Saking banyaknya. Semua malaikat tadi wa yastaghfiruna, selain tasbih, tahmid, muji Allah Ta'ala, malaikat tersebut istighfar, mintakan ampun lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Saya mau nanya, jenengan termasuk mukmin atau enggak mukmin? Mukmin. Alhamdulillah. Anda mukmin, saya mukmin. Saat ini kita melek maupun kita tidur, kita begadang maupun kita tidur, kita bekerja maupun kita sholat, ada yang udah Allah siapkan untuk mintakan ampun buat kita semua. Dan yang mintakan ampun bukan sembarang malaikat, malaikat yang pangkatnya paling tinggi, yang mikul arsy dan yang mengelilingi arsy. Semuanya mintakan ampun, ya Allah, ampuni orang-orang yang beriman. Zikirnya cuman itu. Bejo atau enggak bejo? Bejo kita jadi orang yang beriman, jadi umat Nabi Muhammad SAW. Enggak cukup di situ. Bukan cuma dimintakan ampun, malaikatnya bahkan berdoa dan doanya itu dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmatmu dan pengetahuanmu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim. Dan lindungi mereka dari siksa neraka Jahannam. Kemudian didoakan lagi Rabbana. Selain dimintakan ampun mukminin khusus, dimintakan ampun mukmin yang punya dosa dan mau bertobat. Didoakan yang berikutnya Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum. Ya Allah, masukkan mereka semua ke surga Aden. Sebagaimana engkau telah menjanjikan kepada mereka semua. Jadi sekarang ini ada malaikat yang sibuk doakan kamu masuk surga. Seneng gitu loh, ya seneng alhamdulillah. Ada malaikat yang gak berhenti, kamu ngorok tidur, malaikat doakan kamu. Karena kamu mau iman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bedanya yang mukmin sama yang gak mukmin. Dimintakan ampun, didoakan masuk surga Aden. Gak cukup sampai di situ. Ini yang membuat saya terperangah, membuat saya kaget, membuat saya menjadi ternyuh hati saya. Karena malaikat itu bukan cuma mikirkan kita yang mukmin. Bukan mikirkan kita yang mukmin saja. Malaikatnya berkata, "Waman sholaha min abaihim." Ya Allah, tolong masukkan surga juga orang-orang tuanya, leluhurnya yang soleh, yang iman sama kamu, ya Allah. Ayah kita, kakek kita, leluhur kita, mbah buyut kita yang sama dalam keimanan. Didoakan malaikat juga biar masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikatnya nambahin lagi wa azwajihim, dan pasangan hidup mereka, ya Allah. Kalau seorang istri, suaminya masukkan surga, ya Allah. Kalau seorang istri, kalau suami masukkan istrinya ke dalam surga, ya Allah. Gak cukup itu. Ayahnya ke atas didoakan masuk surga. Kanan kirinya pasangan hidup didoakan masuk surga. Ditambahin lagi wa dzurriyyatihim, dan anak keturunannya mereka sampai kiamat, ya Allah. Wa dzurriyyatihim, semuanya yang imannya sama masukkan ke dalam surga. Ini enggak bahas amal. Di ayat ini enggak dibahas amal. Waman sholaha, yang soleh saja yang baik. Walaupun amalnya enggak sama. Kalau kita ahli tahajud luar biasa. Orang tua kita enggak ahli tahajud. Anak kita enggak ahli tahajud. Pasangan hidup kita enggak ahli tahajud. Tapi kalau kita ahli tahajud, ahli zikir, ahli baik, kita orang baik. Kanan kiri kita mengikuti dalam kebaikan yang sama. Meskipun levelnya berbeda. Didoakan malaikat masuk surga yang sama. Didoakan malaikat dapat ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka antal azizul hakim. Waqihimus sayyiat. Ya Allah, tolong lindungi mereka semua dari segala keburukan. Wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah. Karena siapa di hari ini yang engkau lindungi dari keburukan-keburukan telah mendapatkan rahmat-Mu, ya Allah. Wa dzalika huwal fawzul azim. Dan itulah sesungguhnya kesuksesan yang agung. Ikhwani rahimakumullah. Jadi sifatnya mukmin itu ya niru malaikat. Mukmin itu kalau doakan orang tuanya, mukmin yang lain didoakan, pasangan hidupnya didoakan, anak keturunannya ya didoakan.
Lah kalau mukmin biasa didoakan seperti itu oleh malaikat, tolong ini bulan Maulid saya mau ambil satu hikmah. Ini bulan Maulid ya. Kalau mukmin biasa didoakan seperti itu oleh malaikat, Allah ciptakan malaikat khusus yang mendoakan mukmin biasa seperti itu. Kira-kira bagaimana malaikat mendoakan orang tua Nabi Muhammad SAW, leluhurnya Rasulullah, istri-istri Rasulullah, anak keturunan Rasulullah. Karena itu jangan pernah berprasangka buruk kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Kita yang jelek saja didoakan luar biasa, apalagi Nabi Muhammad SAW. Ini Al-Quran, ini Al-Quran. Kita nggak ngomong hadis, ini Al-Quran nyata gamblang. Mungkin kita baca lewat gak pernah merenungkan. Malam ini saya ngajak Anda merenungkan bahwasanya kita dalam nikmat yang luar biasa. Ini saat ini malaikat mintakan ampun. Kita ngelamun dimintakan ampun sama malaikat. Dan doanya malaikat gak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya asbab. Jadi Allah ngampuni, udah dimintakan ampun malaikat kok. Orangnya tidur, iya dimintakan ampun oleh malaikat, aku ampuni dia. Nikmatnya luar biasa. Jadi malam hari ini silahkan Anda tidur, gak usah tahajud. Ngono, ngawur awakmu. Terus jadi dalil, wah kalau begitu dalilnya kuat ini. Kita gak perlu tahajud, udah ditahajuti malaikat. Ya betul malaikat mintakan ampun, tapi jadilah hamba yang bersyukur. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW itu sholat sampai kakinya bengkak. Ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kenapa engkau sholat sampai kakimu bengkak ya Rasulullah? Sedangkan engkau ini nanti yang buka surga ya engkau, dijamin masuk surga engkau. Kalau bukan karena engkau gak diciptakan jagat raya alam semesta. Tapi kenapa engkau tetap sholat sampai bengkak? Jawaban Rasul, afala akunu abdan syakura. Apakah aku yang mendapatkan keistimewaan seperti itu? Tidak sepatutnya aku bersyukur sama Allah Ta'ala. Tidak seharusnya aku bersyukur. Jadi kalau dikasih kenikmatan masuk surga macam-macam begitu ya harusnya aku syukur. Jadi sholatku ini bentuk syukur. Bentuk syukur. Walaupun kamu sudah diistighfarkan malaikat, maka bangunlah untuk syukur. Bangunku ini karena syukur. Karena melekku meremku Allah sudah ciptakan makhluk khusus untuk mintakan ampun kepadaku. Saya mau nanya, sepanjang Anda baca Al-Quran udah merenungkan ini belum? Kaget atau enggak kaget? Terperangah atau enggak terperangah? Senang atau enggak senang? Ayam atau enggak ayam? Alhamdulillah. Itulah thariqah Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Ya, asyikiyah. Yang asyik-asyik saja. Bagian yang enggak enak biar yang lain yang ngurus. Saya ngurus yang enak-enak saja. Ibu-ibu, udah cukup ya? Alhamdulillah. Kurang lebih saya ngomong tadi 10 menit terakhir itu sengaja saya simpen dari awal, tak taruh di akhir. Biar apa? Biar di ujungnya itu minimal yang diingat. Karena biasanya kalau pengajian lebih dari 1 jam, gak ada yang diingat. Mau ngomong apa ya? Bolali aku. Gak tahu. Nah ini yang di ujung biar diingat. Ada malaikat yang mintakan ampun. Di sini ada pelajaran lain. Jangan pernah prasangka buruk sama mukmin model seperti apapun. Karena mukmin model seperti apapun itu mukminnya gak istighfar, kamu jangan lupa. Allah udah nyiapkan orang yang istighfarkan untuk mereka. Jadi jangan suudzon sama saudaramu muslim. Modelnya seperti apapun ada malaikat yang mintakan ampun. Tugasmu cuman apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan menghakimi dan menghukumi orang. Itu bukan tugasmu. Itu bukan tugasmu. Maka jangan sombong, jangan prasangka buruk pada siapapun muslim. Karena mereka semua dimintakan ampun oleh malaikat.